Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Jumpa lagi dalam Al Husnaini TV YouTube channel. Pada kesempatan bincang sehat perdana kita akan membahas postur tubuh aman dan nyaman saat pembelajaran jarak jauh. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Perkenalkan, saya Dr. Destri Wahyuningrum, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Pada kesempatan perdana ini saya akan membahas tentang posisi tubuh yang aman dan nyaman saat pembelajaran jarak jauh. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, adanya pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa daerah di Indonesia ini masih tergolong dalam kategori zona kuning, orange, dan merah karena peningkatan kasus COVID yang masih terus bertambah. Sehingga akibatnya adalah sekolah masih tetap dilakukan dengan jarak jauh, yaitu dengan cara dalam jaringan maupun luar jaringan. Beberapa dampak tentunya kita rasakan bersama. Beberapa dampak negatif yang kita rasakan, salah satunya adalah meningkatnya screen time atau paparan terhadap layar komputer maupun layar gadget sehingga menyebabkan beberapa keluhan seperti kelelahan mata dan pandangan kabur. Dan tentunya keluhan yang sering kali terjadi adalah rasa nyeri di punggung maupun pegal-pegal. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan postur tubuh yang ideal dan nyaman saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Kita lihat pada gambar salah satu penelitian yang dilakukan oleh Nathanson. Di sini dikatakan bahwa posisi berbaring itu akan memberikan beban yang ringan kepada tulang belakang. Tulang belakang kan berfungsi sebagai penyangga tubuh kita. Sedangkan posisi tidur miring, tekanan pada tulang belakang akan naik sebesar sekitar 80%. Kemudian posisi berdiri lebih tinggi lagi. Tekanan yang diberikan kepada tulang belakang sekitar 100%. Sedangkan duduk ternyata memiliki tekanan yang lebih tinggi lagi dibandingkan posisi berdiri. Oleh karena itu, jika duduk dilakukan dalam waktu yang terlalu lama, maka otomatis penyangga tubuh kita yaitu tulang belakang sedikit banyak akan terpengaruh. Berbicara tentang sikap tubuh tentu tidak lepas dari bicara tentang postur dan ergonomi. Kita bahas satu-satu ya. Ergonomi berasal dari bahasa Yunani. Ergon artinya kerja, nomos artinya hukum. Sehingga secara harfiah diartikan ilmu yang mempelajari tentang kerja. Dengan kata lain, ergonomi adalah interaksi antara tubuh kita dengan lingkungan kerja. Apa saja yang masuk dalam ergonomi? Antara lain adalah desain tempat kerja seperti meja, kursi, ruang, dan tata letaknya, postur tubuh dalam posisi duduk, berdiri, meraih, dan mengangkat, sifat pekerjaan, termasuk di dalamnya adalah ritme kerja, lama beristirahat, dan variasi pekerjaan, peralatan dan perlengkapan, serta desain furnitur, penanganan material atau benda-benda di sekitar tempat kerja kita, seperti misalnya kita harus mengangkat, menarik, mendorong, dan membawa sesuatu. Dan yang terakhir, lingkungan kerja, termasuk di dalamnya ventilasi, kebisingan, suhu, pencahayaan, dan penglihatan. Postur, apa postur itu? Postur adalah kesegarisan anggota tubuh saat tegak, duduk, dan membungkuk. Dan di sini ada keterkaitan antara sendi dan bagian tubuh sehingga mempengaruhi keseimbangan otot yang melintasi sendi tersebut. Postur tubuh yang ideal adalah postur tubuh di mana kita tidak memerlukan usaha yang berlebihan untuk menjaga posisi tertentu serta tidak gampang menimbulkan lelah. Kita lihat gambar seorang pria saat berdiri tegak. Jika kita melihat dari samping, untuk menilai postur tubuh yang tepat pada pria ini adalah sebagai berikut.
kita tarik seolah-olah ada garis imajiner di sini. Pada garis ini harus terjadi pertemuan antara lubang telinga, tulang di samping bahu, biasa kita sebut akromion, dan 1 inci di depan siku. Kemudian kita tarik lagi garis ke bawah, ini harus menyentuh pinggul. Kemudian kita tarik lagi garis ke bawah, paling tidak terletak di belakang lutut sekitar 2 cm, kemudian ditarik lagi garis ke bawah, ada di depan mata kaki. Itulah postur tubuh yang ideal saat berdiri. Dan pada saat kita berdiri lama, maka kita tidak boleh terlalu tegang. Jadi hindarkanlah posisi berdiri statis, yaitu kaki kita selalu lurus. Kita bisa menggunakan bangku pendek untuk meletakkan salah satu tungkai kita di atasnya, sehingga otot di belakang paha akan rileks. Jika otot paha rileks, maka otomatis otot yang melekat pada tulang punggung juga akan rileks, dan ini akan berpengaruh pada punggung kita. Postur saat mengangkat barang juga sangat penting. Kita ketahui sejak pembelajaran jarak jauh, durasi kita di rumah lebih banyak, otomatis banyak belanja online ya. Nah, salah satu hal yang sering kita lakukan adalah mengangkat kiriman. Berikut gambar yang salah, yaitu kita langsung membungkuk mengambil barang. Nah, bagaimana sebaiknya? Pertama, kita tekuk dulu lutut, lalu kita memendekkan badan, kemudian kita mendekatkan barang yang akan kita ambil ke arah dada, kemudian baru berdiri. Hal itu untuk mengurangi pembebanan pada tulang punggung juga. Berikut yang paling penting yang selalu kita lakukan saat pembelajaran jarak jauh, yaitu duduk. Bagaimana cara duduk yang ideal? Cara duduk yang ideal adalah kita harus mempertahankan leher kepala dalam posisi tegak, dan punggung kita harus bersandar dengan sandaran kursi miring 10 derajat. Jika tidak ada kemiringan, maka kita perlu menambahkan bantal di belakang punggung. Tujuan dari posisi seperti ini adalah untuk mengurangi pembebanan pada tulang punggung. Dan kemudian letakkan lengan kita pada sandaran kursi. Hal ini penting karena dengan meletakkan tangan pada sandaran tangan, maka akan mengurangi beban sebesar 25% pada bagian punggung bawah. Kemudian usahakan 3/4 dari paha kita bertumpu pada kursi, dan kursi yang kita gunakan sebaiknya kursi yang firm, jadi alasnya tidak terlalu empuk. Kemudian kursi tersebut tingginya harus bisa mengakomodasi lutut kita sehingga bisa menekuk dengan sudut sekitar 90 derajat. Dan kaki sebaiknya bertumpu pada bangku dan jangan dibiarkan menjuntai. Dan jika kita menghadap pada komputer, sebaiknya jarak antara pandangan mata dengan layar berkisar 40 cm, tidak terlalu menunduk, jadi sejajar. Apa saja yang bisa terjadi jika posisi duduk kita salah? Kita lihat gambar seorang pria sedang memangku laptop dan memandang layar komputer dengan cara menunduk. Di sini, dalam posisi menunduk, otot leher kita akan tertarik ke bawah dan otot trapezius akan tegang, dan di sini biasanya akan muncul keluhan nyeri leher maupun nyeri pada bagian punggung atas. Sampai ke bawah kita lihat bahwa pria ini tidak bersandar pada kursi sehingga posisi tubuh menunduk. Ini berefek pada berkurangnya kelengkungan normal dari tulang punggung kita, sehingga akan membuat tarikan-tarikan pada otot di sekitar tulang punggung dan akan menimbulkan nyeri punggung bawah. Pada tangan
Di sini tangan tidak menekuk dengan baik, yaitu tidak menekuk 90 derajat, namun posisi tangan sudah bersandar pada paha. Untuk laptop yang disupport oleh paha ini nantinya juga akan mengurangi aliran darah dari paha menuju ke tungkai dan sebaliknya, dari tungkai bawah menuju ke paha, sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan nyeri juga. Dan pada salah satu lutut terlalu menekuk ini akan mengurangi sirkulasi darah dari tungkai atas ke kaki. Kemudian pada posisi kaki yang tidak bersandar, tidak bertumpu dengan baik, maka ini akan memberikan tegangan pada otot-otot baik di betis maupun di telapak kaki. Dan posisi seperti ini sangat tidak disarankan. Kita lihat gambar selanjutnya, perbandingan antara beberapa posisi. Satu, ini adalah postur tubuh yang salah, tidak bersandar seperti halnya pada pria yang pertama tadi. Kemudian kita masuk ke gambar kedua, kita lihat di sini adalah gambar postur tubuh yang tepat. Pandangan mata ke layar komputer sekitar 40 cm dan punggung sudah bersandar. Namun kita lihat di sini lengan tidak bertumpu. Nah, ini masih memberikan beban yang tinggi pada tulang punggung. Kemudian kaki sudah bertumpu pada lantai. Namun wanita ini memakai heel yang tinggi sehingga ini akan menimbulkan tarikan di kemudian hari, akan menimbulkan nyeri pada betis dan telapak kaki. Kita perbaiki lagi posturnya menjadi gambar ketiga. Nah, di sini kita beri alas pada kakinya untuk bertumpu dan pada tangannya kita berikan armrest atau sandaran tangan untuk mengurangi beban pada tulang punggung. Nah, kita lihat gambar selanjutnya, gambar sebelum dilakukan modifikasi dan setelah modifikasi. Modifikasinya yaitu dengan menambahkan bantal pada punggung dan memberikan buku yang kemudian bertujuan untuk meninggikan layar komputer agar bisa lebih sejajar dengan mata. Namun bagaimana jika ternyata kita ingin bersantai di rumah, tidak terlalu tegang menghadapi layar komputer, kita bisa pilih sofa. Nah, untuk sofa kita pilih tempat yang di sudut sehingga kita bisa meletakkan lengan kita pada sandaran sofa. Kita bisa meletakkan bantalan-bantalan untuk memberikan support pada tulang belakang, dan kemudian kita juga bisa sambil bersandar dan menyelonjorkan kaki kita, tapi dengan memberi alas untuk menekuknya lutut. Dan jika kita ingin duduk santai di lantai tanpa kursi, kita bisa mengakali dengan memeluk kedua tungkai kita dengan menggunakan tangan dan posisi tubuh tetap tegak. Bisa juga saling bersandar dengan saudara yang ada di rumah. Nah, apalagi yang perlu untuk dilakukan dalam menghindari nyeri punggung selain postur tubuh yang nyaman dan aman? Kita juga perlu melakukan stretching. Stretching biasanya kita lakukan selama 5-10 menit. Jadi yang perlu kita regangkan antara lain otot punggung. Caranya yang pertama kita lihat gambar dalam posisi duduk di kursi, kedua tangan dijuntaikan ke samping badan, dibungkukkan badan, kemudian ditahan 5 hitungan dan dilanjutkan dengan gerakan selanjutnya, yaitu menegakkan tubuh ke belakang dan menjuntaikan tangan ke belakang serta pandangan melihat ke langit-langit. Posisi kedua dalam posisi berdiri, kita regangkan lengan ke samping dan kita silangkan ke sisi kiri dan diberi tahanan 5 hitungan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada lengan yang sebelah kiri. Setelah itu kita regangkan kedua lengan ke samping dan kita tundukkan badan, kemudian menyentuh kaki yang berlawanan. Kita tahan 5 hitungan bergantian kanan dan kiri. Kemudian
kita meregangkan otot leher, yaitu dengan menarik leher ke samping kanan dan kiri dengan ditahan masing-masing 5 hitungan. Kemudian kita tolehkan leher ke kanan dan ke kiri dengan hitungan yang sama. Selanjutnya kita bisa melakukan peregangan pada otot-otot di pergelangan tangan kita, yang mana saat posisi mengetik dan memegang gadget terlalu lama, otomatis otot-otot di sini akan tegang. Caranya kita luruskan tangan, kemudian kita putar ke arah dalam sebanyak 5 hitungan. Lalu kita putar sebaliknya ke arah luar 5 hitungan. Hal ini bisa kita lakukan dengan 5 repetisi atau 5 pengulangan. Dan untuk peregangan pada jari-jari tangan kita lakukan gerakan sebagai berikut. Kita luruskan lengan kita, kemudian kita tarik jari-jari ke arah atas. Kita beri hitungan 5 sampai 6 hitungan, kemudian kita balik ke arah bawah dan kita tahan selama 5 sampai 6 hitungan juga dengan pengulangan 5 repetisi. Nah, demikian cara peregangan. Semoga tips-tips menjaga postur yang aman dan nyaman saat belajar di rumah bisa bermanfaat dan kesehatan kita bisa tetap terjaga. Jadi teman, sit less, keep moving, be healthy. Kurangi duduk, tetap bergerak, dan jaga terus kesehatan tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.